Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pendatang baru di tim pabrikan Ducati, Mr. Ruben Rinaldi, sukses meraih posisi terdepan dalam pengujian Superbike hari kedua dengan torehan waktu 1 menit 33,688 detik. Diketahui ukiran waktu dari Rinaldi yang total melahap 59 lap itu dapat memecahkan rekor dari Jonathan Rea di musim 2019 dengan waktu 1 menit 34,596 detik dalam sesi Superpole. Dikutip dari Motorsport, Jorge Martin menegaskan ia masih perlu beradaptasi dengan Desmosedici GP21, terutama pada kecepatan di tikungan dan titik pengereman. Saya masuk ke tikungan terlalu cepat setelah melepas rem, dan itu membuat motor berakselerasi lebih besar dibandingkan yang lainnya. Itu menjadi hal yang perlu saya pahami. Saya belum tahu pasti apa yang harus dilakukan, karena kami terus menerapkan setelan berbeda untuk menemukan solusi terbaik, ucap Jorge Martin. Dikutip dari GP1, Paolo Ciabatti mengatakan Ducati tidak kehilangan apa-apa dengan menggantikan Dovizioso dengan Jack Miller. Jelas Andrea sangat penting bagi Ducati. Ia memenangkan 14 balapan bersama kami setelah Casey Stoner. Ia adalah pembalap tersukses dengan motor kami. Dari sudut pandang ini, ia memberikan kontribusi yang sangat penting. Tetapi juga benar bahwa Miller berada di musim keempat di Ducati dan mengetahui metode kerja dengan sangat baik, seperti Pecco di musim ketiganya bersama kami. Saya yakin tidak akan ada kekurangan atau kontraindikasi dibandingkan dengan masa lalu, ucap Ciabatti. Joan Mir mengatakan bahwa tak ada rahasia dengan rekan timnya Alex Rins. Ia tahu kekuatan Alex Rins dalam hal kecepatan menikung, sementara dirinya dalam fase pengereman. Sekarang kami semakin dekat, tetapi masih ada beberapa perbedaan. Satu perbedaan yang mencolok adalah fase pengereman, karena biasanya saya lebih baik. Alex sangat bagus dalam hal membalap dengan gaya mengalir. Di beberapa tikungan ia memiliki kecepatan menikung yang lebih tinggi. Saya sebenarnya lebih suka menghentikan motor dan kemudian menginjak gas lagi. Tetapi dengan Suzuki saya harus memahami bahwa saya tidak dapat melakukannya terlalu sering. Saya mungkin tidak menjadi diri sendiri, ucap Joan Mir. Dikutip dari Crash, Joan Mir mempertahankan sasis 2020 untuk musim 2021 ini, bukan tanpa alasan. Ia menyebut karena terkendala waktu. Meski begitu, Joan Mir tetap percaya diri untuk meraih hasil terbaik di MotoGP pada musim ini. Kami akan menggunakan yang sama seperti tahun lalu. Sasis baru mungkin memiliki kinerja yang cukup baik, tetapi kami perlu membuat pengaturan yang baik juga. Kami salah satu yang tercepat, tapi saya tidak 100% puas karena saya bukan yang terkuat di tes pramusim ini, ucap Joan Mir. Dikutip dari GP1, Morbidelli mewaspadai ancaman Johann Zarco lantaran berhasil menunjukkan performa bagus bersama Ducati. Selain itu, Zarco akan diberikan motor balap terbaru Ducati untuk balapan pada musim ini. Ada 3 rookie yang sangat kuat, tetapi bahkan Zarco bisa menjadi kejutan. Karena itu kami harus melihat bagaimana balapan akhir pekan nanti. Ini pasti akan menjadi sangat rumit.
tapi saya pikir bisa bersaing untuk posisi teratas, ucap Morbidelli. Dikutip dari Moto.it, ayah Valentino Rossi, Graziano Rossi, memuji Franco Morbidelli sebagai pembalap tangguh ketimbang Fabio Quartararo dan Maverick Vinales. Di Yamaha, saya melihat Morbidelli lebih kuat dari Quartararo dan Vinales yang memiliki sedikit cahaya, ucap Graziano Rossi. Dikutip dari Moto.it, Graziano Rossi melihat bahwa anaknya Valentino Rossi akan mendapatkan keuntungan dari Morbidelli. Ia menilai Rossi akan terpacu dengan kehadiran Morbidelli. Vale akan membutuhkannya, ia ingin secepat yang lain. Ini adalah rangsangan yang baik dan juga rangsangan yang mendefinisikan sebagai kebahagiaan. Kedua pembalap itu saling memahami dan menghormati satu sama lain. Saya melihat Morbidelli saat wawancara dengan Sky. Ia sangat memuji Vale. Dan jelas ia yakin ia akan berada di depannya. Namun Valentino Rossi bisa mendapatkan sesuatu yang bagus dari perbandingan ini, ucap Graziano Rossi. Dikutip dari GP1, Valentino Rossi memberikan prediksi terhadap kiprah Marc Marquez saat pulih dari cedera patah lengan kanannya. Rossi yakin bahwa Marquez bakal tetap kuat meski sudah absen membalap dalam kurun waktu yang cukup lama. Kita harus memahami kapan Marc Marquez akan kembali. Saya rasa ketika ia kembali ke lintasan, ia akan tampil kuat dan kompetitif seperti dahulu. Sebab ia adalah pembalap dengan kemampuan yang luar biasa, ucap Rossi. McLaren mengatakan bahwa di Qatar KTM tidak bisa melakukan pengereman yang stabil. Menurutnya, KTM harus menjalankan program tes ekstensif sebagai persiapan menjelang balapan di Qatar nanti. Tetap saja kami mempunyai masalah di Qatar. Sekarang kita akan melihat apakah kita dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk kedua balapan di sana. Kami juga harus menjalankan program tes ekstensif, ucap McLaren. Dikutip dari Speedweek, KTM menargetkan menjadi produsen motorsport terbesar ketiga di dunia setelah Honda dan Yamaha. Berita negosiasi penjualan antara bos KTM Stephen Pierer dan pemilik Ducati Audi sedang diberitakan di Italia, di mana pabrikan ini telah menjadi bagian dari grup VW, grup yang 5 tahun lalu telah dibeli Ferdinand Pitch dengan investasi sekitar 730 juta euro atau setara 12,5 triliun. Di dalam grup VW, Ducati ditugaskan sebagai produsen motorsport di grup Audi. Negosiasi itu terjadi pada November dan Desember 2020. Pitch dan Porsche tidak laku, bahkan generasi ketiga pun tidak. Pembelian Ducati sekarang sudah di luar meja, tidak ada yang mustahil. Saya sudah mempelajarinya di industri kami, ucap Pierer. Diketahui Stephen Pierer dengan grup Pierer Mobility AG-nya membeli 100% saham pabrikan motor asal Spanyol GasGas pada musim semi 2020. Itulah mengapa ia berulang kali menargetkan mengambil alih Ducati. Ducati akan berada di bawah tekanan. Semua tantangan baru seperti digitalisasi dan e-mobilitas, standar emisi baru. Pabrikan sekecil Ducati tidak dapat mengatasinya dalam jangka panjang, ucap Pierer. Pada akhirnya, Pos Aprilia Massimo Rivola mengumumkan secara resmi bahwa Andrea Dovizioso akan menjalani pengujian bersama Aprilia. Dalam hal ini akan dilakukan pada tanggal 12–14 April nanti bersama dengan Alex Espargaro.
Senang sekali bisa mengundang Andrea. Hari-hari di Cheers hanyalah kesempatan untuk saling mengenal lebih baik, termasuk di track. Ini bukan pernikahan percobaan, tetapi hanya sebuah kesempatan untuk melakukan beberapa putaran bersama, tanpa kewajiban apapun untuk masa depan. Kita semua tahu nilai Andrea, kontribusinya akan penting, bahkan untuk satu pengujian, ucap Massimo Rivola. Saya senang Aprilia tertarik ketika kami berbicara tentang kemungkinan tes ini. Saya dengan senang hati menerima undangan untuk mengendarai motor MotoGP lagi. Untuk tetap berlatih dan pada saat yang sama memberikan tanggapan saya kepada teknisi. Saya ingin berterima kasih kepada Aprilia Racing atas kesempatan ini, ucap Dovizioso. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.